Baik, halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 10. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Aresta Lestari selaku dosen pengampu mata kuliah Jaringan Syaraf Dirwan pada kelas B yang telah memberikan kesempatan pada kelompok kami untuk mempresentasikan terkait hasil pengerjaan tugas review artikel yang telah diberikan pada beberapa minggu yang lalu. Sebelumnya kami ingin perkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok 10 ini beranggotakan 5 anggota kelompok, yaitu ada saya, Jonathan Pratama Dinata, kemudian ada rekan-rekan kelompok saya yang bernama Rangga, Alvin Valerian, Ferry Wahyudi, dan Wan Dilan Barletiano. Baik, artikel yang kelompok kami review adalah artikel yang berjudul Penerapan Metode Sub-Organizing Map atau SOM untuk visualisasi data geospasial pada informasi sebaran data pemilih tetap atau DPT yang dibuat dan diteliti oleh Yunus Anis dan Rizal Isnanto yang berasal dari Universitas Tikubang, Semarang. Artikel inilah yang akan kami review dan jelaskan pada bagian selanjutnya. Baik, pada bagian pertama dalam menganalisa permasalahan pada artikel ini. Artikel ini memiliki permasalahan pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013 yang menghadapi tantangan dalam pengelolaan data pemilih tetap atau DPT yang besar. Kendala utamanya yaitu meliputi optimalisasi dan visualisasi data agar dapat dimanfaatkan secara efektif untuk pengambilan keputusan. Penelitian ini mengusulkan penggunaan metode Sub-Organizing Map atau SOM untuk mengelompokkan dan memvisualisasi data pemilih tetap tersebut yang skalanya besar. Sehingga hasil klasterisasi digunakan sebagai acuan dalam pengembangan aplikasi web GIS dengan penentuan kriteria warna berdasarkan interval jumlah pemilih untuk mempermudah pemahaman informasi oleh pengambil keputusan dan masyarakat. Selanjutnya adalah analisa data penelitian. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data pemilih tetap dari KPU Kota Semarang pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah pada tahun 2013. Dapat dilihat pada gambar ini, data tersebut mencakup atribut demografis seperti jumlah pemilih pria, wanita, serta lokasi TPS pada setiap kecamatan. Dan pada penelitian ini, analisis dilakukan menggunakan perangkat lunak MATLAB 7.01 dengan metode Self-Organizing Map atau SOM untuk klasterisasi data. Dan dari data DPT ini diubah menjadi dua vektor. Untuk vektor pertamanya adalah pemilih pria yang disimbolkan sebagai X1 dan vektor yang kedua adalah pemilih wanita yang disimbolkan sebagai X2. Dan dari hasil klasterisasi ini dapat memberikan visualisasi yang jelas tentang sebaran pemilih dan dapat mendukung atau membantu pengambilan keputusan berbasis data. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya akan masuk ke bagian penerapan algoritma SOM Sub-Organizing Map pada artikel ini. Penerapan algoritma SOM pada artikel ini terdiri dari beberapa langkah, yaitu masuk pada poin yang pertama, yaitu persiapan data. Pada slide terlihat di sini pada slide terdapat tabel 1 yang dimana ini adalah data yang digunakan untuk penelitian ini, yaitu data pemilih tetap atau DPT dari Pilgub Jateng pada tahun 2013. Di sini data yang diambil adalah data-data pemilih dari Pilgub Jateng berdasarkan 16 kecamatan. Yaitu yang diambil itu berdasarkan jenis kelamin, yaitu pemilih pria dan pemilih wanita. Nah, pada persiapan data ini, data itu telah diproses melalui dinormalisasikan, yang dimana nanti untuk memastikan bahwa semua atribut berada dalam skala yang sama, yang dimana nanti penting untuk menghitung jarak antara data dan bobot neuron. Nah, setelah itu, di sini data tersebut dibagi dalam dua kelompok, yang dimana dua kelompok tersebut adalah
berupa susunan vektor, yaitu vektor X1 untuk pemilih pria, kemudian vektor X2 itu sebagai pemilih wanita. Di mana nilai-nilai vektor tersebut berdasarkan dari banyaknya pemilih pria di masing-masing kecamatan. Contohnya pada vektor X1 itu ada 23.674 orang pemilih prianya dan 43.320 di Semarang Utara, Kecamatan Semarang Utara. Dan selanjutnya sampai 16 kecamatan. Untuk vektor X2 sama juga, itu sesuai dengan pemilih wanitanya. Seperti contohnya di nomor 1 Kecamatan Semarang Tengah itu 26.831 orang. Nah, setelah dilakukannya persiapan data ini, maka akan lanjut ke tahap kedua. Tahap keduanya yaitu sebagai berikut. Yaitu tahap keduanya adalah inisialisasi bobot untuk perhitungan neuronnya nanti. Nah, di sini dalam proses penerapan algoritma SOM dimulai yang pasti yang pertama itu dilakukan inisialisasi bobot. Di sini inisialisasi bobot dilakukan secara acak atau kita memberikan nilainya secara acak, yaitu dari rentang 0 hingga 1, yaitu 0,1, 0,2 sampai 1. Di sini terlihat pada di gambar itu terdapat berbagai macam nilai inisialisasi bobot neuron yang bermacam-macam dari rentang 0,2 sampai yang paling tinggi di sini terlihat 0,9. Nah, setelah itu di sini kolom matriks dari bobot tersebut disesuaikan dengan komponen yang ada pada vektor. Di sini kita lihat terdapat 16 kecamatan. Jadi otomatis vektor ini terdiri dari 16. Sehingga di sini inisialisasi bobotnya juga 16. Kemudian di sini karena dibagikan berdasarkan dua kelompok vektor yaitu X1 dan X2, maka nanti vektornya ada maka nanti bobotnya diinisialkan 2 kali sesuai dengan jumlah dari maksimum kelompoknya. Mungkin itu pembahasan dari saya mengenai penerapan SOM di bagian persiapan data dan inisialisasi bobot. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah penghitungan jarak. Setelah bobot diinisialisasikan, langkah berikutnya adalah menghitung jarak antara setiap data pemilih dan bobot neuron yang sudah diinisialisasikan. Dapat dilihat pada gambar ini, untuk vektor yang pertama, menggunakan bobot yang berada pada baris pertama. Untuk vektor yang kedua, menggunakan bobot yang berada pada baris kedua. Jarak ini menghitung seberapa jauh dua titik berada satu sama lain dalam ruang multidimensi, yang dimana proses ini dapat membantu dalam menentukan neuron mana yang paling cocok dengan data pemilih tertentu atau yang dikenal sebagai neuron pemenang, yang selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Memasuki bagian keempat, yaitu pemilihan neuron pemenang. Neuron pemenang adalah neuron yang memiliki bobot yang paling dekat atau jarak terpendek dengan data pemilih yang sedang dianalisis. Setelah neuron pemenang ditentukan, neuron tersebut dan neuron-neuron tetangganya akan diperbarui. Berdasarkan gambar yang ada pada slide, jarak terpendek atau minimum adalah D2, yang artinya neuron kedua memiliki bobot yang paling dekat dengan data yang sedang dianalisis. Karena D2 adalah jarak terpendek, neuron kedua dipilih sebagai neuron pemenang. Setelah neuron pemenang ditentukan, hal berikutnya yang perlu dilakukan yaitu memperbarui bobotnya agar lebih dekat dengan data yang baru dianalisis. Bagian berikutnya yaitu pembaruan bobot. Pembaruan bobot dilakukan dengan rumus yang melibatkan learning rate atau neuron yang telah menang, yaitu 0,6, yang menentukan seberapa besar perubahan yang terjadi pada bobot. Selain neuron pemenang, bobot neuron-neuron tetangga juga diperbarui, meskipun perubahan mereka lebih kecil dibandingkan dengan neuron pemenang. Pembaruan bobot dapat dinyatakan dengan rumus yang ada pada gambar di bagian kanan, di mana pembaruan bobot ini akan menggunakan neuron pemenang dan juga bobot lama. Pembaruan bobot akan dilakukan selama 16 kali yang sesuai berdasarkan jumlah data
kecamatan yang ada pada data pemilih tetap dari Pilgub Jateng. Setelah pembuatan bobot dilakukan, akan diperoleh vektor bobot baru yang tertera pada gambar di bawah. Dan pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang proses iterasi untuk pemilihan neuron pemenang dan pembaruan bobot yang dilakukan berulang kali hingga 100 kali iterasi. Dan pada setiap iterasi tersebut, nilai learning rate dimulai dari 0,9 dan secara bertahap dikurangi hingga 0,01. Penurunan ini bertujuan untuk membuat perubahan bobot semakin halus dan menghindari perubahan yang berlebihan atau overshooting dan memastikan untuk mendapatkan konvergen yang stabil. Dari hasil proses training terhadap jumlah iterasi yang dilakukan, maka dapat dilihat hasil dari klasterisasi pada tabel 7 di bagian samping kiri dan dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pada iterasi ke-60 merupakan max iterasi atau epoch dari proses training data-data di atas. Ini karena pada iterasi-iterasi selanjutnya tidak ada perubahan lagi pada hasil klasterisasinya. Dengan urutan adalah 1, 3, 2, 1, 2, 4, 1, 2, 1, 4, 3, 2, 4, 1, 3, 1. Lalu pada proses selanjutnya adalah analisa hasil penelitian. Berdasarkan data DPT yang terlihat dari kedua variabel X1 dan X2 pada 16 kecamatan di Kota Semarang dengan menggunakan metode JST Self-Organizing Map atau metode SOM, diperoleh 4 klaster yang mencerminkan kondisi DPT yang saling berdekatan dengan rata-rata jumlahnya. Kedua variabel tersebut meliputi jumlah pemilih laki-laki dan jumlah pemilih perempuan. Dapat dilihat pada tabel 5 bahwa setiap kecamatan sudah dibentuk sesuai dengan klasternya dengan urutan pada epoch ke-60 tadi dengan kriteria atau syarat yang sudah ditentukan berdasarkan tingkat interval antara jumlah pemilih, yaitu untuk setiap klaster adalah sebagai berikut. Yaitu untuk klaster yang satu ada Gayam Sari, Semarang Selatan, Semarang Tengah, Gajah Mungkur, Mijen, dan Tugu. Lalu untuk klaster 2 ada Semarang Timur, Genuk, Candisari, Gunung Pati. Lalu untuk klaster ketiga terdapat Semarang Utara, Banyumanik, Ngalian, dan klaster keempat ada Pedurungan, Tembalang, dan Semarang Barat. Dan untuk setiap klaster tersebut sudah diberi kriteria dan warna. Untuk warna hijau atau klaster 1 adalah interval antara jumlah pemilih antara 22.719 sampai 52.210 yang termasuk dalam interval kecil. Lalu untuk interval klaster 2 diberi warna biru dengan antara jumlah pemilih adalah 57.393 sampai 67.151 yang dapat dibilang interval cukup. Lalu untuk interval ketiga yaitu klaster 3 diberi warna merah dengan interval antara jumlah pemilih 90.542 sampai 92.343 yang bisa dibilang interval sedang. Lalu untuk klaster keempat diberi warna ungu untuk interval antara jumlah pemilih 108.853 sampai 126.635 yang dapat dibilang adalah interval besar. Selanjutnya, pada bagian kesimpulan, algoritma Self-Organizing Map atau SOM yang diimplementasikan menggunakan perangkat lunak MATLAB 7.01 pada jurnal tersebut terbukti efektif dalam mengoptimalkan dan memvisualisasikan data pemilihan tetap atau DPT pada pemilihan Gubernur Jawa Tengah tahun 2013 pada Kota Semarang dan setiap kecamatannya. Proses analisis dilakukan secara terstruktur, mencakup tahapan persiapan data, inisialisasi bobot, perhitungan jarak, pemilihan neuron pemenang, dan pembaruan bobot, dan iterasi. Hasilnya, data DPT berhasil dikelompokkan menjadi 4 klaster berdasarkan jumlah pemilih, kecil, cukup, sedang, dan besar, dengan kondisi optimal tercapai pada epoch atau iterasi ke-60. Klasterisasi ini memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang distribusi pemilih di berbagai wilayah,
Sebagai contoh adalah kecamatan pada kota Semarang, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan efisien. Hal ini menunjukkan bahwa metode SOM sangat efektif untuk melakukan pengelolaan dan visualisasi data geospasial. Ya, terima kasih telah memberikan kesempatan untuk kelompok 10 dalam memaparkan presentasi ini. Semoga presentasi ini dapat berguna untuk kalian yang melihat video ini. Terima kasih sekali lagi.